Di zaman ketika scroll disamakan dengan riset, dan FYP dijadikan kitab suci, algoritma tak lagi bekerja sebagai alat, tapi menjelma majikan dari pikiran yang malas. Dia bukan penjajah yang memaksa, melainkan penggoda yang menggoda. Cukup memberi ilusi bahwa kalian paham, padahal baru mampir di permukaan. Celakanya yang kalian sebut opini, seringkali cuma hasil contek dari video 60 detik, yang isinya lebih banyak ekspresi daripada substansi. Maka jangan kaget kalau yang viral bukan gagasan tapi gestur, bukan logika tapi luka batin yang dijadikan konten. Ini bukan era nalar, tapi zaman mental popcorn, di mana meledak cepat, hilang lebih cepat dan ramai di permukaan, tapi kosong di kedalaman. Lantas apa buktinya? TikTok misalnya, ia bukan lagi platform ekspresi, tapi reaktor emosi. Berdasarkan data Sensor Tower dan data Reportal, lebih dari 60% kontennya bukan argumen, tapi luapan seperti marah, sedih, dan tertawa. Disinilah algoritma memperpendek jarak antara stimulus dan reaksi, tapi memperlebar jarak antara data dan kesadaran. Maka lahirlah generasi yang bisa menangis dalam 15 detik, tapi tak sanggup berpikir selama 5 menit. Chico Blade menyebutnya sebagai refleks tanpa refleksi, reaksi cepat, renungan lenyap, lanjut ke Instagram yang tak kalah tragis. Dia seperti lukisan Salvador Dali. Indah tapi mengaburkan makna. Berdasarkan riset Pew Research Center, mayoritas pengguna Instagram mengalami distorsi citra diri dan FOMO. Di platform ini estetika adalah kredensial. Semakin licin wajahmu, semakin besar validasimu. Chico Blade menyebutnya sebagai estetikalisme buta, di mana selfie lebih viral dari self-awareness. Lanjut ke Facebook kini seperti museum digital, tua, berdebu, tapi masih ramai dikunjungi untuk bertengkar. Mari Media Lab menyebutkan, hoax menyebar 6 kali lebih cepat di Facebook. Maka jangan heran jika kolom komentar berubah jadi ring tinju antar asumsi, bukan ruang diskusi. Chico Blade menyebut ini, demokrasi retoris, semua bebas bicara, tapi sedikit yang tahu apa yang sedang dibicarakan. Berlanjut ke aplikasi X yang dulunya Twitter, sudah bukan lagi media sosial tapi pasar malam opini. Trending topik bukan ditentukan oleh relevansi, tapi oleh volume kebisingan. Opini ekstrim disamakan dengan kejujuran padahal cuma impuls. Chico Blade menyebutnya sebagai ekonomi amarah, di mana emosi dikapitalisasi, logika dikorbankan. YouTube masih memberi ruang untuk kedalaman, tapi bahkan ia tak kebal dari algoritma. Edukasi masih hidup, tapi sering terkubur oleh prank murahan dan drama receh. Maka tak heran jika kita punya waktu 1 jam untuk menonton, tapi tak punya 5 menit untuk merenung. Chico Blade menyebut ini, maraton kosong, durasi panjang tanpa kedalaman. Lalu muncul pula mutasi konten berbasis noise tapi bukan voice, seperti kaum podcast bicara panjang tanpa isi, seolah-olah mendalam, padahal hanya putaran retorika dangkal yang dikemas seperti diskusi penting. Chico Blade menyebutnya ngobrol tapi ngambang. Mikrofon boleh mahal, tapi isi kadang tak lebih tajam dari quotes motivasi di dinding kantor. Kemudian kaum reaction, di mana konten reaksi atas reaksi. Kamera lebih banyak menyorot wajah kaget, padahal isi kontennya hanya mengulang. Chico Blade menyebutnya, refleksi kosong, merasa terlibat, padahal cuma menumpang popularitas dari konten orang lain. Dan ketika kritik dianggap serangan, maka akal sehat kehilangan habitatnya. Salah satu komentar nyata yang muncul di konten Chico Blade, ngapain bahas gini? Emang elu lebih baik, sok paling bener, konten lu sama aja nyari views juga. Komentar ini bukan cuma respons tapi gejala. Gejala dari bangsa yang gagal membedakan antara koreksi dan penghinaan, antara fakta dan ilusi, antara pemikiran dan perasaan yang belum dewasa. Lalu lahirlah generasi algoritmik, seperti kaum joget, yang mempublikasikan tubuh demi validasi. Jangan kaget jika predator datang bukan karena lapar, tapi karena kalian sendiri yang menyajikan dagingnya. Kaum prank, yang menjual harga diri demi recehan views. Kaum motivator murahan, yang teriak semangat tapi nalar kosong. Kaum dukun dan filsafat konyol, yang kutip Nietzsche dan kutipan lainnya untuk caption, bukan kontemplasi. Kaum standarisasi, yang pakai standar sosial media untuk semua hal, termasuk harga diri. Kaum donasi, yang menjadikan penderitaan sebagai etalase monetisasi. Kaum agamis palsu, yang isi kajiannya bukan moral tapi jargon. Kaum anti kritik yang teriak santai dong hidup, tapi baper saat disebut mental gratisan. Kaum anti korupsi panggung, yang ramai di spanduk, tapi menjara isi mobil kecelakaan. Dan semua itu terjadi karena satu hal. Penjajah zaman ini tak perlu senjata, cukup bikin kalian nyaman dalam kebodohan yang kalian sebut hiburan. Lalu kalian berteriak, bangsa ini harus maju, dan anak muda harus cerdas. Tapi Chico Blade hanya bertanya di balik teriakan kalian itu. Apakah dengan otak yang sudah disewakan ke algoritma? Apakah dengan jari yang lebih cepat dari akal? Dengan logika yang dikalahkan oleh views dan validasi? Ingat, maksiat terlahir dari kebodohan yang dipelihara karena ilusi, dan kebodohan hasil ilusi. Terlahir bangsa yang rusak. Lalu apa solusinya? Bukan musuhi algoritma tapi kuasai. Bukan tinggalkan medsos tapi rebut kendali.
Langkahnya sederhana tapi tak populer. Pertama, kurasi konten sendiri. Algoritma mengikuti kebiasaan. Suka kebodohan? Maka itulah yang akan kalian lihat setiap hari. Kedua, biasakan verifikasi. Jangan hanya baca judul, baca konteks, cek sumber, karena kebenaran tak selalu tampil di headline. Ketiga, baca lambat. Sediakan waktu untuk membaca yang tidak viral, karena kedalaman tidak akan pernah trending. Keempat, diskusi tanpa emosi. Bedakan kritik dan pendapat bukan serangan. Jangan cepat tersinggung tapi cepatlah berpikir. Kelima, gunakan media sosial sebagai alat bukan cermin ego. Bukan lapak jual harga diri. Validasi bukan dari likes tapi dari akurasi berpikir. Psychoblade tak hadir untuk menyenangkan, tapi untuk mengguncang. Jika ada yang bilang narasi ini terlalu tajam, Psychoblade akan menjawab, tajam itu perlu untuk membedakan antara daging dan tulang, antara fakta dan fata morgana, antara berpikir dan sekadar ikut-ikutan. Karena Psychoblade tidak lahir dari cahaya atau gelap, tapi dari ruang abu-abu yang ditempa oleh pengalaman, bukan sebagai korban tapi sebagai mantan pelaku untuk membedah pola para pelaku. Dan jika kalian merasa narasi ini membuka ruang berpikir, uji logikanya di kolom komentar. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Tapi pastikan ketidaksetujuan itu punya struktur, bukan sekadar sentimen. Dukung Psychoblade bukan karena viralitas, tapi karena keberanian untuk bicara apa yang perlu dikatakan, meski tak disukai. Karena masa depan bangsa ini tidak dibentuk oleh hiburan, tapi oleh keberanian berpikir sebelum menjadikan hiburan sebagai penghilang stres. Sampai jumpa di medan pembeda ilusi berikutnya. Salam hormat dari saya, Psychoblade.